Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa kembali dengan BIM Belajar IPA Mandiri pada materi cahaya dan alat optik. Di sesi yang ketiga ini akan membahas tentang pembentukan bayangan pada lensa cembung. Yuk, ikuti penjelasannya. Lensa cembung. Lensa cembung ini nama lainnya adalah lensa konveks atau lensa positif. Lensa cembung sifat konvergen atau mengumpulkan cahaya. Ketika ada cahaya yang datang, maka akan terfokus mengumpul pada suatu titik yang namanya adalah titik fokus. Nah, titik fokus pada lensa ada dua. Titik fokus pasif atau maya, ini F2 yang di depan lensa ya. Di titik fokus pada bagian depan lensa cembung namanya titik fokus pasif atau maya. Sedangkan titik fokus aktif atau sejati ini F1. Nah, titik fokus pada bagian belakang lensa cembung. Oke, lanjut. Pada lensa cembung memiliki sinar istimewa. Ada 3 sinar istimewa pada lensa cembung. Nah, yang pertama yaitu sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan menuju titik fokus aktif atau F1 di belakang lensa. Yang kedua adalah sinar datang melalui titik fokus pasif atau F2 di depan lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Sinar istimewa yang ketiga adalah sinar datang melalui titik pusat optik lensa atau O akan diteruskan tanpa dibiaskan. Jadi langsung lurus, tidak ada pembiasan atau pembelokan. Selanjutnya, bagaimana pembentukan bayangan pada lensa cembung? Pada lensa cembung, benda bisa ada di beberapa posisi. Yang pertama, benda di antara M2 ini M2 dengan sampai tak terhingga, jadi ke belakang. Antara M2 sampai tak terhingga, jadi sana ke belakang. Nah, kalau kita menggunakan minimal dua sinar istimewa, yang pertama ini misalnya sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus ini. Dan yang kedua, sinar datang melalui titik pusat optik akan diteruskan. Nah, kita lihat bahwa antara dua sinar bias ini terdapat titik potong. Nah, disinilah letak dari bayangan benda. Jadi bayangan bendanya ini terbentuk dari titik potong dua sinar biasnya. Nah, kalian bisa amati bagaimana sifat bayangan benda. Ada 3 sifat. Yang pertama yaitu
bayangannya bersifat nyata. Jadi ini bisa ditangkap dengan layar, maka dinyatakan bayangannya nyata. Dan kalian lihat ini terbalik ya. Ini bendanya seperti ini posisinya, kemudian bayangannya seperti ini terbalik. Kemudian ukurannya nih dari sekian menjadi sekian, berarti diperkecil. Itulah sifat bayangan ketika benda di antara M2 ya sampai dengan tak terhingga ke belakang. Sifat nyata, terbalik, diperkecil. Selanjutnya yang kedua adalah benda terletak di antara O, titik pusat optik ini, dan F2. Ini. Nah, mari kita lukis dengan menggunakan sinar istimewa ya. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik pusat optik O ini, maka akan diteruskan. Nah, sekarang kita lihat bahwa sinar biasnya ini itu tidak terjadi titik potong. Nah, kemudian dari sinar biasnya masing-masing ini kita perpanjang garisnya belakang sana. Nah, maka akan terjadi titik potong. Nah, disinilah letak dari bayangan. Nah, kalau bayangan seperti ini, maka ini dikatakan bersifat maya. Ini tidak bisa ditangkap oleh layar. Maya. Nah, kemudian kalian lihat posisi benda seperti ini, bayangan seperti ini. Nah, berarti tegak. Kemudian ukurannya sekian menjadi sekian, jadi diperbesar. Inilah sifat bayangan ketika benda terletak di antara O dan F2 ya. Ini itu maya atau semu, tegak, diperbesar. Letak benda berikutnya adalah benda di antara M2 dan F2. Ini F2 dan M2 ya. Bagaimana bentuk bayangannya? Seperti biasa, kita lukis dengan minimal 2 sinar istimewa. Yang pertama ini sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus. Sinar datang melalui titik pusat optik akan diteruskan. Nah, lihat ini ada titik potong ya, antara dua sinar bias, maka disinilah letak dari bayangannya. Nah, sehingga bagaimana sifatnya? Kita lihat dengan membandingkan bendanya ya. Nah, kalau seperti ini seperti tadi di yang pertama, sifatnya nyata. Jadi kalau bendanya di sebelah kiri, bayangan sebelah kanan lensa itu, berarti bayangannya bayangan nyata. Ini bisa ditangkap dengan layar. Dan terlihat posisinya terbalik dan ukurannya ini lebih besar, berarti diperbesar. Yang keempat, benda terletak di fokus atau F2, jadi tepat di fokus F2. Maka bagaimana bayangannya? Nah, seperti biasa, kita bantu dengan sinar istimewanya. Nah, apakah terjadi titik potong sinar biasnya? Kemudian kita perpanjang juga, apakah ada titik potongnya? Nah, ternyata tidak ada titik potong baik dari sinar biasnya maupun perpanjangan sinar biasnya ya. Maka kalau seperti itu dikatakan bahwa bayangan benda itu bersifat maya. Kalau di sana ya, maya, tegak,
diperbesar tak hingga. Atau dengan kata lain ini, bayangan tak teridentifikasi. Ya. Jadi kalau benda tepat di titik fokus F2, maka ini ya, maya tegak diperbesar tak hingga atau bayangan tak teridentifikasi. Yang kelima, benda tepat di M2. Bagaimana bayangannya? Lihat dari gambar dengan bantuan sinar istimewanya. Ada titik potong. Nah, ini dapat titik potong antara sinar bias keduanya ini. Maka di sini letak bayangannya. Nah, kita lihat bagaimana sifatnya. Kita bandingkan dengan bendanya. Dan letaknya karena di sebelah posisi yang berbeda dengan bendanya, maka dikatakan bayangannya nyata. Dan posisinya apa ini? Terbalik. Nah, kalian amati bahwa tingginya dan besarnya juga sama. Maka ini namanya sama besar ya. Jadi ketika benda tepat di M2, maka bayangannya juga tepat di M1, tetapi dengan posisi terbalik sama besar ya. Dan ini nyata. Oke, sampailah kepada kesimpulan dari sesi yang ketiga ini. Yang pertama adalah bahwa lensa cembung bersifat konvergen atau mengumpulkan berkas cahaya. Yang kedua, melukis pembentukan bayangan pada lensa cembung ini menggunakan sinar-sinar istimewa. Tadi kita sudah pelajari ada 3 sinar istimewa. Yang berikutnya adalah sifat bayangan yang dibentuk pada lensa cembung ini tergantung pada letak bendanya. Sesi 3 selesai. Apabila sudah paham, silahkan dilanjutkan sesi keempat tentang lensa cekung. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.